Bapak Ibu Guru, kembali lagi di ruang kolaborasi modul 3.2, yaitu berbicara tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari Manggarai Timur. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ibu Yuliana Ina, yaitu dari SMPN Satap Tangkul. Yang kedua, Pak Damasius Ishak dari SMA Negeri 1 Elar. Dan yang ketiga, Pak Bonifatius Supardi dari SMP Stanislaus Borong. Tujuan pembelajaran khusus dari modul 3.2 ini adalah calon guru penggerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Oke, langsung saja kita ke bagian identifikasi aset utama di daerah Manggarai Timur, khususnya di SMPN Satap Tangkul, SMP Stanislaus Borong, dan juga SMA Negeri 1 Elar. Dan seperti apa pemanfaatan dari aset-aset tersebut. Adapun macam-macam modal aset yang kami sudah identifikasikan, yaitu yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, yang keenam modal lingkungan atau alam, dan yang ketujuh modal finansial. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu modal manusia dan pemanfaatannya di bidang pendidikan. Untuk di bidang pendidikan, yang pertama ada kepala sekolah, yaitu pendidikan S1 dan bersertifikat pendidik, dan sebagai manajer dan leader dalam suatu satuan pendidikan. Yang kedua, guru. Guru yang pertama itu adalah pendidikan S1, kualifikasi pendidikannya itu S1, dan ada yang bersertifikat pendidik. Yang kedua, guru sebagai pelaksana kurikulum. Yang ketiga, sebagai pendidik dan pengajar. Dan yang keempat, memiliki keterampilan pada bidang tertentu, misalnya pelatih drum band, memiliki sanggar tari. Masih di modal manusia di bidang pendidikan yang berikutnya adalah ada murid dan juga tata usaha dan security. Dan untuk muridnya yaitu memiliki kemampuan heterogen, tujuan utamanya dalam proses pendidikan. Serta untuk tata usaha dan security-nya yaitu pendidikan maksimalnya SMA atau S1, kemudian menunjang administrasi sekolah yaitu untuk tata usaha, dan juga menjaga keamanan sekolah yaitu untuk security. Yang berikutnya itu adalah orang tua murid. Dan untuk orang tua murid di sini untuk pemanfaatannya yaitu orang tua murid memiliki keterampilan untuk mendukung kegiatan P5, misalnya menganyam, membuat makanan tradisional. Dan yang berikutnya itu adalah komite. Untuk komite sendiri, pemanfaatannya yaitu yang pertama, membantu dalam melakukan sosialisasi kegiatan sekolah kepada orang tua murid, dan juga membantu perencanaan anggaran komite sekolah. Dan yang terakhir untuk modal manusia dalam bidang pendidikan, yaitu pengawas. Pengawas sekolah sangat kooperatif dalam membantu peningkatan mutu sekolah. Berikutnya adalah modal manusia dan pemanfaatannya di bidang kesehatan, yaitu dokter, perawat, dan bidan. Sekolah dapat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan setempat, misalnya pada saat pemberian vitamin, vaksin, pemberian obat cacing, dan juga sosialisasi yang berkaitan dengan kesehatan. Yang berikutnya adalah modal manusia dan pemanfaatannya di bidang kesejahteraan. Di sini tenaga kesejahteraan di tingkat desa atau kecamatan. Sekolah mengadakan kerjasama dalam melaksanakan program kesejahteraan dari pemerintah untuk anak sekolah. Yang kedua adalah modal sosial. Untuk modal sosial, yang pertama adalah adanya kepanitiaan sekolah. Kepanitiaan sekolah ini dibuat untuk mengelola kegiatan agar berjalan dengan lancar. Kemudian adanya tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah ini dibuat untuk melatih kedisiplinan murid.
dan adanya keyakinan kelas dibuat agar siswa menyadari akan nilai kebajikan yang akan membentuk karakter. Yang berikutnya yang berkaitan dengan modal sosial adalah adanya komunitas guru. Komunitas guru ini sebagai wadah untuk berkomunikasi antara guru lintas gugus, misalnya dalam kegiatan MGMP, KKG, dan juga MKKS. Dan modal sosial berikutnya yaitu adalah PGRI sebagai organisasi profesi guru. Yang ketiga adalah modal politik. Untuk modal politik, yang pertama di sini ada kewenangan kepala sekolah, di mana kepala sekolah memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan mutu sekolah. Dan yang berikutnya ada kewenangan desa dan kecamatan. Yang di sini sekolah dapat bekerja sama dengan desa dan juga dengan kecamatan untuk menunjang pelaksanaan. Yang keempat adalah modal agama dengan budaya. Yang pertama, modal agama. Untuk modal agamanya dilihat dari lingkungan ketiga sekolah ini tadi. Untuk agamanya yang pertama dekat dengan kapela atau gereja, dan juga anak-anak wajib gabung dalam kegiatan sekar di gereja. Yang kedua, tanggungan liturgi harian atau hari-hari besar seperti Natal, Paskah, atau perayaan misa dalam rangka hari kemerdekaan. Yang kedua adalah budaya. Untuk budayanya, anak-anak terlibat aktif dalam acara syukuran hasil panen atau biasa disebut dengan penti, yaitu ikut ambil bagian dalam tarian tradisional, yaitu tarian caci. Yang kelima adalah modal fisik, yaitu adanya gedung sekolah yang terdiri atas ruangan kelas, lab komputer, perpustakaan, dan juga memiliki lapangan multifungsi. Ada wifi dan juga ada listrik. Yang keenam adalah modal lingkungan. Di sini untuk modal lingkungan yaitu yang pertama memiliki lahan yang luas untuk berkebun, misalkan menanam kopi, menanam pisang, dan juga dimanfaatkan untuk kegiatan belia. Untuk modal finansial ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu dana BOS atau bantuan operasional sekolah, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan sekolah dan juga kesejahteraan guru honor. Yang kedua ada uang komite, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan guru honor dan juga kebutuhan sekolah. Yang ketiga ada uang kas kelas dan juga kas OSIS, untuk pemenuhan kebutuhan kelas dan juga kegiatan OSIS. Dan ada dana kinerja, dana BOS kinerja untuk sekolah penggerak. Oke, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.